Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di sini Duo Laki Channel. Kali ini dua narasumber yang kami akan tanya-tanya, yaitu dari kakak Claudia dan Gloria. Jadi sebelum itu saya persilakan dulu kepada Brother Karis Siregar. Oke, makasih buat kesempatannya. Halo Claudia, halo Gloria. Halo. Boleh ini dong, perkenalan diri dulu. Oke, halo, aku Claudia. Aku sekarang kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Medan. Dah, itu aja. Iya. Ya, halo, namaku Gloria. Aku saat ini lagi sebagai mahasiswa program profesi di Universitas Sumatera Utara. Oke, terima kasih buat perkenalannya. Mungkin ini temannya aku waktu sekolah dan juga mereka akan ini ya berbagi share tentang kehidupan yang ada di Kota Medan sendiri. Boleh ceritain gak sih Claudia atau Gloria tentang kehidupan yang ada di Kota Medan? Gloria dulu bisa. Kalau yang paling nampak ya, paling ketara tuh di Medan tuh bener-bener multi etnis gitu loh, istilahnya kita bisa jumpa dalam berbagai suku, bahkan di sini bukan hanya suku Batak, suku Melayu, ada suku Jawa, dan juga bahkan ada etnis Tionghoa dan juga suku Tamil di sini. Jadi kayak bener-bener diverse gitu sukunya di sini, benar bisa hidup rame bareng-bareng gitu, nggak toleransinya lumayan lah menurut aku kalau di Kota Medan. Itu sih salah satu yang unik. Gimana kalau? Menurut aku ya di Medan ini cukup banyak lah ya perbedaan suku, tapi sejauh ini sih kayaknya masih solidaritasnya masih ada. Di Medan juga banyak kayak pernikahan antar suku gitu ya, itu berarti nunjukin secara nggak langsung bahwasanya di Medan ini banyak percampuran suku, toleransinya juga lumayan gitu sih kalau dari aku, kalau di Medan sih. Oke, mungkin itu singkat tentang kehidupan Kota Medan sendiri. Kalau boleh tahu nih, keistimewaan dari Kota Medan apa ya? Karena kan mungkin orang yang di luar Kota Medan belum mengetahui keistimewaan dari Kota Medan sendiri. Kalau menurut aku ya, keistimewaan Kota Medan tuh makanannya enak-enak. Gitu sih, dibanding sama daerah. Mungkin kalau misalnya kita datang ke Medan tuh rasanya makanannya enak-enak semua. Mulai dari yang pedas ada, yang manis ada, yang asam-asim gitu enak juga di Medan. Kenapa bisa semua jenis makan tuh enak di Medan ya? Karena udah banyak nyampurnya. Manis-manis biasa dari Jawa kan, tapi di Medan juga manis-manisnya enak. Kenapa? Di Medan juga ada orang Jawa. Terus pedesnya Medan juga enak. Di Medan ada orang Batak. Jadi memang makanan sih yang paling kelihatan di Medan enaknya, dan itu menurut aku salah satu wujud bahwasanya itu percampuran budaya gitu. Kalau menurut Kak Claudia sendiri, apa makanan favoritnya? Yang paling favorit lah di Medan? Apa ya? Kalau aku mungkin kok makanan sih aku enak sih. Cuman kalau misalnya lebih ke kayak kue, bika Ambon sih enak. Kalau dari Kak Gloria, gimana? Kalau aku senang makanan di Medan, itu wajib kali kalau misalnya ke Medan tuh wajib cobain soto Medan, itu bener-bener pasti suka. Terus juga kalau misalnya
Kue bener sih, aku setuju sama Claudia. Itu Bika Ambon the best. Dan harga dari makanan tersebut berapa ya? Kalau boleh tahu, ini kan mereka juga baru mengenal, ada yang mengenal Bika Ambon, baru ada yang mengenal makanan yang tadi kalian berdua sebut. Itu boleh tahu nggak sih harganya berapa? Kalau Bika Ambon itu kisaran nggak nyampe sih 100, tergantung tergantung penjualnya ya. Rata-rata tuh kayak 80, 90, 100 gitulah paling mahal. Dan pusat dari Bika Ambon di Medan itu ada di Jalan Mojopahit. Itu tuh di sepanjang jalan itu tuh banyak banget orang jual Bika Ambon, jadi tinggal pilih mana toko yang kalian tertarik untuk beli. Berarti relatif lebih murah ya harga-harga yang ada di sana, seperti itu ya? Kalau makanan sih rasa aku di sini nggak murah banget juga, cuman ya worth it gitu sama harganya biasanya. Jadi ketika kita biasanya harganya tuh lebih mahal, memang biasa rasanya beda gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih murah di sini juga banyak. Ada juga sih kayaknya Bika Ambon sekitar 40-an ribu, cuman ya itu rasa khasnya itu nggak bener-bener lebih kayak yang Claudia tuh di Jalan Mojopahit itu disitulah pusatnya. Biasanya memang agak lebih mahal, tapi memang makanan lebih enak. Bika Ambon lebih enak. Rata-rata kan orang Medan sendiri tahu lah wisata Kota Medan. Ya kebanyakan mereka tahunya cuma Danau Toba. Nah mungkin boleh ceritain nggak sih wisata-wisata selain Danau Toba sendiri yang ada di Kota Medan? Kalau aku tuh aku anaknya jarang ya jalan-jalan ke alam gitu, jarang. Cuman kalau misalnya untuk aku sih orangnya lebih ke struktur bangunan gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat ke Velangkani itu memang sih struktur bangunannya itu unik sih. Di Medan itu kayaknya cuma satu deh, dan mereka tuh udah ada dari zaman lama banget sih. Jadi itu keren sih menurut aku bangunannya. Kalau aku sih lebih ke bangunan karena aku jarang jalan-jalan ke alam. Kalau Gloria sendiri gimana pendapatnya? Kalau aku lebih senang kalau di Kota Medannya sendiri sebenarnya nggak banyak ya wisatanya. Cuman kalau kita keluar ke Medan sedikit, kita bisa jumpa Danau Toba, kita bisa jumpa mungkin yang lagi sekarang itu di pinggiran Danau Toba tuh bener-bener view-nya memang bagus banget. Jadi ketika terus di sini paling di mana lagi ya wisatanya? Brastagi, air terjun Cipiso paling itu sih yang paling dekat dari Medan nih, nggak terlalu jauh tapi bisa dijangkau dari Medan gitu. Tapi kalau di Kota Medannya sendiri kalau wisata sedikit ya kayaknya. Ya paling itu Velangkani, terus juga objek-objek wisata bersejarah kayak Istana Maimun, terus Masjid Raya, Rumah Chong Afi kayak gitu doang. Kayaknya kalau di Kota Medannya, di kotanya gitu. Tapi kan orang-orang yang belum tahu Kota Medan sendiri kan kebanyakan mereka bilang suku-suku yang ada di Kota Medan itu suku aslinya suku Batak. Apakah benar di Medan itu suku Batak atau mungkin salah persepsi dari mereka sendiri? Mungkin mayoritas ke Batak. Cuman udah banyak sih suku-suku lain yang masuk ke Medan. Bahkan kalau di Medan nih sampai ke Papua juga ada orang Papua di Medan gitu. Apalagi kalau misalnya kita di USU, kita pagi-pagi itu di sekeliling USU itu bisa ngelihat itu orang-orang Papua jalan kaki dari kos mereka. Dan menurut aku kalau misalnya dibilang banyakan Batak, banyakan iya Batak. Cuman udah banyak sih nyampur semua udah ada di Medan. Dan ini kan orang-orang juga masih memikirkan fasilitas apa sih yang ada di Kota Medan sendiri, mungkin dari transportasinya bagaimana dan juga akses internetnya juga bagaimana, dan yang mungkin
Claudia atau Gloria sendiri tahu fasilitas yang ada di Kota Medan? Kalau transportasi ya biasa di sini apa ya, lebih ke angkutan. Kalau angkutan umum ya, kalau angkutan umum itu di sini kita bilangnya biasanya tuh angkot atau sudako. Itu kayak kita bisa gimana sih, nomor tertentu gitu, kita naik nomor tertentu, misal dari Belawan ke Medan kayak gitu, ada trayek-trayek tertentu. Di sini juga kalau transportasi itu paling ada becak motor ya, becak motor, terus Damri paling, apa lagi Pak? Yang paling aku notice itu kalau di Medan tuh terkenalnya tuh angkot ya, Sudako. Tapi Medan cukup maju sih, beberapa tahun yang lalu itu mulai banyak Damri dikerahkan, dan itu menurut aku cukup membantu sih karena harganya lebih affordable dibanding dengan kita naik angkot. Jadi itu kayak ada Damri, Medan, Binjai gitu. Terus harganya itu cuma 5.000 gitu. Itu program pemerintah di bidang transportasi yang bagus sih menurut aku. Cuman kalau misalnya ngomong-ngomong tentang transportasi, menurut aku Medan cukup tidak teratur bertransportasi. Menurut aku ya, karena kayak kita nyetir gitu rasanya sumpek banget ngelihat melanggar peraturan sana, melanggar peraturan sini gitu. Jadi kalau untuk transportasi oke, dan udah banyak perkembangan, kereta apinya juga aku lihat udah makin bersih-bersih. Cuman kalau untuk lalu lintasnya memang masih ada kacau sih. Cuman nggak tahu juga lokasi lainnya kayak gimana. Tapi kalau dari segi kebersihan Kota Medan, menurut Claudia atau Gloria ada pendapat nggak sih? Mungkin memberikan saran atau mungkin menyampaikan, oh di kota, misalnya di daerah ini bersih, di daerah ini bersih, di daerah sana kurang bersih. Mungkin boleh diceritain nggak sih? Kalau di Kota Medan sih menurut aku, kalau di kotanya, di pusat kotanya itu lumayan bersih ya. Kalau menurut aku lumayan teratur sekarang. Cuman kalau misalnya aku kan tinggal ini di pinggiran Kota Medan tuh. Nah kalau di pinggiran Kota Medan memang masih apa ya, orang suka buang sampah sembarangan ya, kayak di pinggir, bahkan kita bisa lewat tuh di pinggir jalan, kita lihat kiri kanan aja itu udah banyak banget sampah, dan itu kayak nggak teratur gitu. Kalau khususnya di pinggiran, menurut aku kurang sih kalau di pinggiran Kota Medan. Menurut aku sih dibandingin dengan kota-kota lainnya ya, kayak misalnya kita ngomongin kayak Bandung, Batam, kayak Bali gitu, itu Medan sih masih kurang sih ya, menurut aku kesadarannya masih kurang gitu. Karena kayak contoh kecil deh, halte-halte yang ada di Medan, itu tuh rata-rata tuh pada rusak, pada ada yang buang sampah di halte, ada yang nempel-nempel stiker. Jadi kayaknya dari hal kecil kayak gitu memang menurut aku Medan masih kurang bersih sih menurutku ya. Dan ini ya, dan mungkin ini suatu catatan ya bagi pemerintahnya sendiri, karena kan ya tadi Gloria menyebutkan bahwa di Medan sendiri di pusat kotanya itu lumayan bersih, tetapi masih ada di pinggiran-pinggiran kota yang kurang bersih, dan ya mungkin supaya pemerintah daerah atau pemerintah kota ya bisa memperhatikan kebersihan yang ada di Kota Medan sendiri. Dan bagaimana sih kehidupan masyarakat di Kota Medan? Apakah apa ya, cara bergaul mereka itu seperti apa sih di Kota Medan? Kalau menurut aku di Kota Medan itu cukup keras. Maksudnya aku udah beberapa tahun juga kayak di Medan gitu berteman, itu kayak mereka tuh keras, kasar, tapi sebenarnya baik banget. Maksudnya setia kawannya luar biasa. Cuman memang ya kita untuk mungkin beberapa orang yang baru datang mungkin itu merasa itu kasar bahasanya, terus juga cara ngomongnya. Tapi kalau untuk berteman tuh enak banget sih kalau di Medan. Kalau mereka benar-benar setia kawannya tinggi banget, solidaritasnya tuh kuat banget rasaku.
Berarti banyak ya yang mengatakan orang-orang Medan suaranya keras-keras dan juga kasar-kasar, tapi dari segi berteman juga solidaritas itu tinggi sekali ya berarti ya di Medan sendiri. Benar. Dan mungkin biaya hidup di kota Medan sendiri berapa sih menurut Claudia dan Gloria sendiri? Kalau menurut aku biaya hidup di kota Medan sih masih ini sih ya, masih standar, masih nggak dibilang tinggi-tinggi banget sih dibandingkan sama kota metropolitan ya lainnya. Karena kan Medan udah termasuk kota metropolitan. Kalau dibandingin sama kota metropolitan lainnya, Medan sih belum terlalu tinggi sih biaya hidupnya, makanannya masih terjangkau dibandingin sama kayak teman-teman aku tuh ada yang cerita di Jakarta tuh kayak 20.000 nasi cuma pakai ayam tok doang, sementara di Medan tuh udah bisa dapat banyak banget 20.000 gitu. Nasi pakai ayam 10.000 masih ada di Medan. Jadi menurut aku untuk biaya hidup di Medan ya dibandingkan dengan kota metropolitan lainnya sih nggak tinggi-tinggi amat sih, tapi dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak sih. Kira-kira berapa sih harganya mungkin sekali makan mungkin di kota Medan misalnya 10.000 atau mungkin tempat tinggalnya berapa gitu loh biaya sewa di Medan sendiri yang mungkin kalau dia atau Gloria tahu sendiri. Ini lebih kayak kalau anak kos gitu ya, kalau misalnya di daerah kampus sendiri itu memang benar-benar bervariasi sih. Maksudnya kita bisa nemuin yang mahal, kita juga bisa nemuin yang cukup murah untuk kantong mahasiswa. Tapi rata-rata sih makanannya tuh berkisar antara 10 sampai 20.000 menurut aku. 10 sampai 20.000 dan biasa kos-kosan di Medan itu ada yang per bulannya berkisar antara 250.000 sampai 300.000 sampai ada yang 1 juta per bulan, ada juga yang 2 juta per bulan gitu. Tergantung kita memilihnya di daerah mana di situ. Kalau dia mungkin ada sesuatu yang mungkin disampaikan berapa sih biayanya? Kalau soal aku paling taunya cuman biaya makan sih, biaya makan kisaran ya 10.000 dapat, di Medan masih dapat. Terus kalau misalnya tempat tinggal aku kurang tahu sih, karena emang temen aku jarang ada yang ngekos, jadi untuk tempat tinggal aku kurang tahu juga sih. Dan agama yang ada di kota Medan mayoritas agama, cara mereka menjaga keberagaman agama di Medan diceritain sedikit saja. Halo ya. Oke. Kalau misalnya agama di Medan mayoritasnya masih Muslim, terus keberagamannya kebetulan aku dikelilingi oleh orang yang tidak terlalu fanatik ya, dalam artian ya ketika aku Natal ketika baru mereka masih bisa kayak kasih aku makanan, dan ketika mereka Lebaran gitu kita sering tukaran makanan, kadang aku ngasih hampers atau apa gitu. Jadi nggak tahu sih lingkungan lain bagaimana, tapi kalau memang lingkungan sepergaulan aku toleransinya masih tinggi, masih saling menghargai, masih saling mengucapkan Natal, Tahun Baru, Idul Fitri itu masih gitu. Tapi semua tergantung sih ya, tergantung orang-orangnya, dia bergaul dengan orang yang seperti apa gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri toleransi di sepergaulan aku itu masih tinggi sih. Jadi itu keberagaman agama belum menjadi suatu masalah. Ya, aku juga setuju sama Claudia. Bahkan mungkin di Medan kita bisa nemuin tuh dalam satu lingkungan, ada di situ ada vihara, ada gereja, ada masjid gitu.
di satu lingkungan. Dan kalau ya di lingkunganku juga nggak terlalu sama juga nggak terlalu ada yang fanatik gitu. Bener-bener kayak di lingkungan rumahku nih, kalau misalnya Lebaran mereka pasti ngirim kue ke rumah gitu, masih ngirim lontong. Tapi nanti kalau misalnya aku Natalan ya aku kasih entah kue gitu, terus juga kayak kalau lagi panen mereka bagi-bagi gitu antar tetangga. Itu masih jadi budaya sih di Medan sini. Ya, kalau boleh tahu apa yang menjadi larangan budaya dari Kota Medan sendiri, dan bagaimana cara orang Medan dalam menyambut orang-orang yang sedang berwisata di Kota Medan? Kalau dari Kak Claudia dan Kak Gloria bisa kasih tanggapan? Kalau larangan sih aku kurang tahu larangan, karena kayak sebenarnya bukan larangan sih, mungkin lebih ke mitos-mitos orang, pamali, ini itu. Dan kebetulan aku orang yang sedikit cuek untuk kayak, kan banyak tuh ya, memang orang tua gitu bilang pamali, ini itu. Cuman memang aku tipikal yang nggak terlalu ambil pusing kalau nggak masuk di logika. Jadi kalau untuk larangan aku kurang tahu sih, karena memang keluargaku udah jarang yang bilang pamali atau apa gitu sih kalau aku. Terus tadi pertanyaannya bagaimana menyambut orang-orang yang berwisata di Medan. Menurut aku sih orang Medan cukup welcome sih sama orang-orang yang berwisata ke Medan, karena mungkin pikirannya juga udah lebih terbuka dengan adanya orang yang berwisata ke Medan. Itu kan berarti membuka tenaga kerja juga di Medan ini. Contohnya kalau misalnya ada banyak orang datang berwisata ke Medan, otomatis tuh bakal naikin tingkat pekerjaan di Medan. Ada yang buka usaha jadinya rental, ada yang buka usaha rumah makan jadinya di sekitar lokasi itu. Jadi menurut aku orang Medan cukup menyambut baik yang namanya pariwisata di Medan. Dari segi pencari pekerjaan di Medan gimana sih menurut Claudia sama Gloria sendiri? Mungkin banyak pendatang dari luar Medan mencari kerja, atau mungkin dari orang Medannya sendiri pergi untuk mencari pekerjaan di luar, atau seberapa sulitkah mencari pekerjaan di Medan? Kalau menurut cerita teman-teman aku yang udah kerja, itu cukup sulit sih cari kerjaan di Medan, karena lapangan pekerjaannya lumayan sempit. Maksudnya nggak terlalu besar gitu, lapangan pekerjaannya agak sulit. Tapi tergantung sih, memang kadang memang ada beberapa perusahaan yang nggak open job untuk luar gitu kan. Maksudnya nggak secara online publikasi, makanya kurang ini juga. Cuman menurut teman-teman aku yang udah kerja gitu, agak di Medannya agak sulit sih. Coba kalau dia yang udah kerja gimana? Menurut aku iya, di Medan ini agak sulit, nyari kerjaan itu agak sulit ya. Cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing, soft skill-nya bagaimana gitu. Jadi memang benar-benar di Medan sulit bagi aku untuk cari kerjaan, tapi itu tergantung sih sama kepribadian kita. Kalau memang kita pendidikannya bagus, soft skill-nya ada, kemampuan bahasanya juga ada, ini menurut aku tuh akan mempermudah sih. Soalnya kebanyakan kan di Medan itu kan kayak apa ya, orang dari pengusaha-pengusaha Malaysia ada yang datang ke Medan, Singapura ada yang datang ke Medan. Dengan bahasa kata lain itu kota metropolitan yang dekat dengan Malaysia, Singapura itu. Jadi mereka sering datang kemari. Kayak di perusahaan aku sendiri itu manajer kami nggak ada yang orang Indonesia sih. Kebanyakan manajer itu orang Malaysia semua gitu. Jadi memang kenapa cari kerja? Karena memang Medan banyak pendatangnya gitu. Jadi gimana kita bisa ngasah soft skill kita supaya kita bisa berinteraksi dengan orang-orang Singapura gitu. Bahasa Inggris penting banget di Medan. Itu akan mempermudah kita untuk mencari pekerjaan sih. Tapi yang setahu aku lebih banyak orang yang keluar kota Medan sih daripada ke kota Medan untuk cari kerjaan. Cuman kalau dari daerah sih ke Medan. Tapi kalau orang Medannya
kebanyakan sih keluar Medan, kebanyakan sih ke Jawa ya. Dan mungkin bahasa khas dari kota Medan sendiri apa sih? Kan setiap daerah-daerah berbeda-beda. Boleh dikasih tahu bahasa khas daerah Medan sendiri? Sebenarnya nggak ada bahasa khas ya, maksudnya memang pakai bahasa Indonesia, cuman ada beberapa istilah. Mungkin di luar tuh, kalau kita keluar, beberapa kali tuh banyak yang cerita kalau misalnya keluar kota tuh, mereka jadi bingung-bingung, karena kayak di Medan tuh air putih, kadang mereka bilang itu air teh, gitu. Maksudnya istilah-istilah kecil pasar tuh di Medan tuh sebenarnya pajak, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang keluar kota terus bingung sendiri jadinya, kayak mereka nggak ngerti apa yang aku bilang, kayak bilang mau teh manis dingin tuh kalau di Medan biasa orang bilangnya mandi. Jadi kalau keluar kota tuh kebawa-bawa kan biasanya kan, jadi mereka kayak agak kesulitan gitu. Ada beberapa istilah lah, bahasa sih bahasa Indonesia, cuman memang ada beberapa istilah di Medan itu yang agak berbeda dengan di luar. Dan kalau boleh tahu, apa yang menjadi harapan kakak berdua sendiri bagi kota Medan? Dan apa yang perlu diubah dari kota Medan ini? Kalau dari aku, yang aku harapin sih makin bersih, makin tertib, makin taat aturan. Itu sih toleransinya jangan berkurang, karena kan banyak di daerah Indonesia itu toleransinya udah berkurang banget, ribut, lempar sana lempar sini atau segala macamnya ada di Indonesia. Tapi semoga Medan tidak menuju ke hal seperti itu. Gitu. Itu sih aku. Dari Gloria sendiri? Kayaknya nggak banyak berbeda sih dari Claudia. Memang kayak ketertiban sih. Memang di Medan itu kebanyakan kayak suka-sukanya aja gitu kan. Kalau misalnya di jalan atau apa, mungkin itu sih ketertiban. Terus cuman ya sejauh ini udah lumayan menurut aku. Boleh dong pakai bahasa kalian masing-masing sendiri. Ajak orang-orang yang di luar Medan untuk datang ke kota Medan dan juga menyampaikan pakai bahasa kalian masing-masing. Coba. Bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Bahasa ya yang kalian tahu, bahasa kalian sendiri gitu. Aku bahasa Indonesia doang taunya. Bahasa daerah. Kalau Gloria bisa bahasa daerahnya sendiri? Bisa. Sebenarnya memang Medan, cuman Jawa. Kayak Claudia juga. Claudia campuran tuh. Dia karo sama Chinese ya kok. Udah jauh Chinese-nya. Atau pakai bahasa Chinese dong. Kan bisa bahasa Chinese katanya. Oke, apa ya? Enggak lah, aku mau bukan orang Chinese. Misalnya bahasa Indonesia doang. Gloria lah tuh, banyak banget dia. Bahasa Nias kan. Iya, siap. Ya, siap. Boleh dong. Apa ya? Tidak tahu. Gak pandai. Ya mungkin ya apa ajakan mungkin ya pokoknya yang kalian tahu aja deh bahasa kalian. Kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Siapa duluan nih? Ya mau bareng-bareng boleh, mau berdua boleh, mau. Oke. Jangan lupa untuk datang ke Medan. Makanan di Medan itu enak-enak banget, dan kalau kalian tuh bisa nikmati wisata di Medan tuh banyak banget hidden paradise-nya. Kalian bisa pantengin Google, bisa cari-cari destinasinya, dan jangan takut ke Medan karena orangnya ramah-ramah sih. Kalian nanya jalan ke siapa aja, mereka bakal kasih tahu kalian. So, datang ke Medan. Gloria sendiri mungkin? Aku coba ya. Ayolah kalian ke Medan. Di sini makanannya enak-enak tahu. Nggak akan nyesal lah pulang dari Medan kalau udah jumpa makanan di sini. Kalian pasti mau pulang.
Dan boleh nggak tolong sampaikan gitu di like, di komen, boleh nggak? Boleh Ya dong. sekali aja pakai bahasa kota khas Medan sendiri. Yang kayak apa? Sartika Sinaga, sukrek. Apa ya? Jangan lupa like dan subscribe gitu doang lah paling. Nggak tahu bahasa lain sih aku. Banyak percampurannya. Jangan lupa like and subscribe ya kawan-kawan. Ingat banget aku sumpah. Ya. Kawan. Ya, terima kasih banyak buat Kak Claudia dan Kak Glory yang sudah berbagi tentang wisata di Kota Medan, pengalaman-pengalaman yang berada di Kota Medan. Kiranya bagi yang menonton ini bisa paham, mengerti, atau jikalau ada orang yang ingin ke Medan, dia boleh dapat informasi melalui menonton video. Jadi, sekali lagi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Du Lucky Channel. Horas Mojua-jua Yohobu. Oke, makasih Claudia Gloria atas waktunya, dan ya mungkin siapa tahu nanti kita bisa undang lagi dengan